Kehidupan yang terperosok. Lastri adalah seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang tinggal di desa terpencil, jauh dari keramaian kota. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang membuat suasana menjadi sangat sunyi dan menakutkan di malam hari. Rumah sederhana mereka terbuat dari kayu dan beratap rumbia, menggambarkan kehidupan yang serba kekurangan. Disinilah Lastri menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan dan harapan yang semakin memudar. Setiap pagi, Lastri bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya, Budi, dan anak mereka, Iman. Budi, yang berusia 40 tahun, adalah seorang pedagang kecil yang menjual barang dagangan di pasar. Namun, semakin hari, Budi lebih banyak menghabiskan waktu di warung, berjudi bersama teman-temannya, dan minum minuman keras. Kebiasaan buruk ini membuat kehidupan mereka semakin sulit. Lastri seringkali harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga Iman, yang baru berusia 8 tahun. Selama bertahun-tahun, Lastri berusaha untuk bersabar dan berharap Budi akan berubah. Dia percaya bahwa cinta dan pengorbanan dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Namun, harapan itu semakin memudar ketika melihat betapa Budi semakin terjebak dalam dunia hitam perjudian. Lastri sering merasakan kesepian yang menyakitkan saat Budi tidak pulang hingga larut malam, meninggalkan dia dan Iman dalam keadaan cemas. Suatu sore, saat Lastri sedang membersihkan rumah, dia menemukan sepotong kertas tua yang terjatuh dari saku Budi. Kertas itu berisi tulisan tangan yang tidak jelas, tetapi ketika dibaca, Lastri menyadari bahwa itu adalah catatan tentang ritual pesugihan. Deskripsi di dalamnya menjelaskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu tumbal. Lastri merasakan gelombang ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang menggelora. Apakah ini solusi untuk mengubah nasib mereka? Malam harinya, Lastri tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual pesugihan terus menghantuinya. Dia teringat akan masa-masa bahagia ketika Budi masih mencintai keluarganya, sebelum perjudian menguasai hidupnya. Lastri merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia atasi sendirian. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan, tetapi juga ingin mengembalikan suaminya yang pernah penuh kasih sayang. Ketika pagi tiba, Lastri bertekad untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ritual yang ada di kertas itu. Dia pergi ke pasar, tempat di mana rumor tentang seorang wanita tua yang memiliki kekuatan mistis sering dibicarakan. Wanita itu dikenal sebagai peramal yang bisa mengubah nasib seseorang, dan banyak orang yang datang kepadanya dalam keadaan putus asa. Setelah menunggu dengan penuh harapan, Lastri akhirnya bertemu dengan wanita tua itu di sudut pasar. Wanita itu memiliki tatapan tajam dan aura misterius yang membuat Lastri merasa campur aduk antara takut dan ingin tahu. Setelah menceritakan masalahnya, wanita tua itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian menjelaskan bahwa ritual pesugihan yang Lastri baca di kertas itu bisa dilakukan, tetapi harus ada tumbal yang disiapkan. Lastri merasa ngeri mendengar kata tumbal. Dia tahu bahwa dalam dunia mistis, tumbal seringkali berhubungan dengan pengorbanan yang sangat berharga, dan tak jarang mengakibatkan kesedihan yang mendalam. Namun, keputusasaannya untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya mempertimbangkan kemungkinan itu. Dia pulang dengan pikiran yang berlarian, berusaha memutuskan apakah dia harus melanjutkan rencana itu atau tidak. Malam tiba, dan Lastri duduk di depan api unggun di halaman rumah mereka. Iman sudah tidur, dan dia merasa kesepian semakin menyergap. Di satu sisi, dia ingin sekali agar Budi berubah. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa khawatir akan konsekuensi dari ritual yang berbahaya. Dia mengingat semua kenangan indah bersama suaminya dan berharap bisa mengembalikan masa-masa itu. Dengan hati yang berdebar, Lastri akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Dia merasa tidak ada pilihan lain. Dia ingin merasakan kehidupan yang lebih baik untuk Iman dan dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, Lastri tahu bahwa dia mungkin sedang melangkah ke jalan yang gelap. Tetapi keputusasaannya membuatnya buta akan bahaya yang mengintai.
Ritual yang berbahaya. Malam itu, setelah berhari-hari berpikir tentang keputusan yang diambilnya, Lastri tidak bisa menahan rasa gelisah di hatinya. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap Iman yang terlelap dengan tenang. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya. Suara detak jantungnya semakin keras, menciptakan irama yang seolah mengingatkannya akan risiko besar yang akan diambil. Pagi hari berikutnya, Lastri bangun dengan tekad yang bulat. Dia tidak bisa lagi menunggu Budi untuk berubah. Dia pergi ke pasar dengan pikiran yang penuh, berusaha menemukan wanita tua yang pernah ditemuinya. Ketika tiba di pasar, suasana ramai dan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli mengelilingi Lastri, tetapi dia tetap fokus pada tujuannya. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya dia melihat sosok wanita tua itu duduk di sudut pasar, dikelilingi oleh orang-orang yang ingin meminta nasihat. "Bu, saya ingin melakukan ritual yang Anda bicarakan," ujar Lastri, suara bergetar karena ketegangan. Wanita tua itu menatapnya dengan tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kau yakin dengan keputusanmu? Ritual ini bukan hal sepele. Ada konsekuensi besar yang harus kau hadapi." Lastri mengangguk, walaupun rasa takut menyelimuti hatinya. Wanita itu kemudian memberikan petunjuk tentang apa yang perlu disiapkan. Dia harus mengumpulkan beberapa benda yang dianggap sakral dan mempersembahkan sebuah tumbal, sebuah pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan. Wanita itu juga menekankan bahwa tumbal itu harus dilakukan dengan tulus, dan harus ada ikatan emosional yang kuat antara pengorbanan dan orang yang melakukannya. Kembali ke rumah, Lastri mulai mengumpulkan benda-benda yang diperlukan. Dia mengambil beberapa barang berharga yang dimiliki, seperti kalung warisan dari neneknya dan foto keluarga yang menyimpan kenangan indah. Setiap benda yang diambil, Lastri merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Malam itu, Lastri memutuskan untuk melakukan ritual di tengah hutan, jauh dari pandangan orang lain. Dia ingin melakukannya dengan tenang, tanpa gangguan. Saat malam tiba dan bulan purnama bersinar terang, Lastri berjalan menuju tempat yang sepi di dalam hutan. Suasana di sekelilingnya terasa aneh, seolah alam merespons keputusasaannya. Setelah sampai, Lastri menyiapkan altar sederhana dengan benda-benda yang telah dikumpulkannya. Dia mengatur lilin dan menyalakannya, menciptakan suasana mistis di sekelilingnya. Dengan penuh hati-hati, Lastri mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh wanita tua itu. Suara angin berdesir lembut, seolah mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Saat dia semakin mendalami ritual, Lastri merasakan energi yang kuat mengelilinginya. Namun, di tengah keheningan malam, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Dia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar ritual ini berhasil dan memberikan jalan keluar dari kesengsaraan yang telah lama dia hadapi. Tiba-tiba, saat Lastri mengucapkan kalimat terakhir dari mantra, dia merasakan getaran hebat di tanah. Lilin yang dinyalakan mulai bergetar dan padam satu persatu. Suasana di sekelilingnya berubah menjadi dingin dan mencekam. Lastri merasa seperti ada sesuatu yang hadir, entitas yang tak terlihat, memperhatikan setiap gerakannya. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setelah menyelesaikan ritual, Lastri pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega sekaligus waspada. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana hutan terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar, seolah ada yang mengikuti langkahnya. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan mulai menguasai pikirannya. Sesampainya di rumah, Lastri menemukan Budi sudah pulang. Namun, ada yang aneh dengan suaminya. Budi terlihat bingung dan gelisah, kepalanya terkulai, seolah tidak bisa mengingat apa yang terjadi. "Kau kemana, Lastri?" tanyanya, suara serak dan tidak fokus. Lastri merasa khawatir. "Aku hanya pergi ke pasar, Budi. Kenapa kau terlihat seperti ini?" Budi tidak menjawab. Dia hanya duduk terdiam, menatap kosong ke arah dinding. Lastri merasakan ada yang tidak beres. Dia berusaha mengingat kembali ritual yang dilakukannya. Apakah ada yang salah? Apakah semua ini ada hubungannya dengan apa yang telah dia lakukan?
Hari-hari berikutnya, perilaku Budi semakin aneh. Dia mulai mengalami kecemasan yang tidak bisa dijelaskan, dan seringkali terbangun di tengah malam dengan teriakan ketakutan. Lastri merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri. Dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang perlahan menyelimuti dirinya. Satu malam, Lastri terbangun oleh suara berisik dari kamar tidur mereka. Dia melihat Budi terbangun dengan tubuh berkeringat, matanya melotot. Dia berusaha menenangkan suaminya, tetapi Budi berteriak, "Ada yang datang. Mereka datang untukku." Lastri berusaha mengingatkan Budi untuk tenang, tetapi ketakutan itu tampak menguasai suaminya. Dalam keadaan panik, Budi berlari keluar rumah menuju hutan. Lastri mengejarnya, tetapi dia tidak bisa menyusul. Suara teriakan Budi semakin menjauh, membuat hati Lastri berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, sesuatu yang telah dia panggil melalui ritualnya. Ketika Lastri akhirnya berhasil menemukan Budi, dia sudah tergeletak di tanah, dengan bercak-bercak darah muncul di sekitar tempat tidurnya. Lastri merasa dunia seolah runtuh. Dia mendekat dan merasakan kehangatan tubuh Budi yang semakin memudar. Ketakutan dan penyesalan menyelimuti Lastri, menyadarkannya bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Kematian yang tidak terduga, kehidupan Lastri berubah drastis setelah malam yang mengerikan itu. Dengan kematian Budi, semuanya terasa hampa. Dia merasa seolah kehilangan separuh jiwanya. Setiap sudut rumah mereka dipenuhi dengan kenangan indah dan pahit, dan setiap hari terasa lebih sulit untuk dijalani. Iman, anak laki-laki mereka yang berusia 8 tahun, juga merasakan dampak besar dari kehilangan ayahnya. Dia menjadi pendiam dan sering menatap kosong keluar jendela, seolah berharap Budi akan muncul kembali. Lastri berusaha untuk tetap tegar demi Iman. Dia tahu bahwa dia harus menjadi pilar kekuatan bagi anaknya, meskipun hatinya hancur. Setiap pagi, dia mencoba untuk memasak sarapan dan menjaga kebersihan rumah, tetapi semua itu hanya terasa seperti rutinitas yang hampa. Dia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari apa yang telah terjadi. Setiap kali dia melihat gambar Budi, rasa bersalah dan penyesalan kembali melanda. Hari-hari berlalu, tetapi rasa kesedihan tidak kunjung reda. Suatu malam, saat Lastri sedang duduk di ruang tamu, dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa di dalam rumah. Dia mengira itu hanya angin malam, tetapi saat dia menyalakan lampu, dia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, bayangan itu semakin jelas, dan Lastri merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, saat Lastri menyiapkan sarapan, dia menemukan bercak-bercak darah di sekitar tempat tidur Budi. Hati Lastri bergetar. Apa yang terjadi? Pikirnya ketakutan. Dia berusaha mengingat kembali ritual yang telah dilakukannya dan menyadari bahwa semua ini mungkin berhubungan dengan keputusan yang dibuatnya. Rasa bersalahnya semakin mendalam, dan dia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dia hindari. Iman, yang melihat ibunya cemas, berusaha menghiburnya. "Ibu, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja," ucapnya dengan suara lembut. Namun, Lastri bisa merasakan ketidakpastian yang menggerogoti hati anaknya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, tetapi dia tahu bahwa Iman merasakan ketegangan di udara. Seiring berjalannya waktu, perilaku Iman juga mulai berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan seringkali tampak gelisah. Lastri merasa khawatir dan berusaha berbicara dengan anaknya, tetapi Iman hanya menjawab dengan singkat. "Ibu, aku hanya lelah," katanya. Lastri merasa ada sesuatu yang menyimpan beban di hati anaknya, tetapi dia tidak tahu cara untuk membantunya. Suatu malam, saat Lastri terbangun dari tidur, dia mendengar suara ratapan lembut di luar rumah. Suara itu membuatnya merasa ketakutan dan ingin menutup telinga, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya berdiri dan membuka jendela. Dia melihat bayangan samar di tengah hutan, seolah memanggilnya. "Budi," Lastri berbisik, tetapi tidak ada jawaban. Suara ratapan itu semakin keras, dan Lastri merasakan bulu kuduknya merinding.
Pagi berikutnya, Lastri menemukan Iman sedang menggambar di atas tanah. Dia melihat wajah anaknya yang penuh ketakutan, seolah baru saja mengalami mimpi buruk. "Apa yang kau gambar, Iman?" tanya Lastri, berusaha untuk terdengar ceria. "Gambar ayah," jawab Iman pelan. "Dia bilang dia rindu kita." Jawaban itu membuat hati Lastri bergetar. Dia merasakan campuran antara haru dan ketakutan. Apakah Iman bisa merasakan kehadiran Budi? Atau apakah ini hanya imajinasinya? Dia tidak tahu. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Lastri mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar rumah. Benda-benda kecil sering berpindah tempat, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Suatu malam, saat Lastri sedang menyiapkan makanan, dia mendengar suara berat di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan gelap berdiri di sudut dapur. "Siapa itu?" teriaknya. Namun, bayangan itu menghilang secepat ia muncul. Ketika Lastri memberitahu Iman tentang apa yang terjadi, anaknya terlihat ketakutan. "Ibu, aku merasa ada yang salah. Apa kita harus pergi dari sini?" tanya Iman, dengan suara bergetar. Lastri merasa bingung. Dia ingin melindungi anaknya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Semakin mendekati hari-hari selanjutnya, keadaan semakin memburuk. Kesehatan Lastri mulai terganggu. Dia merasa lelah dan putus asa. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan bayangan Budi sering muncul dalam mimpinya, memintanya untuk melakukan sesuatu. Suatu malam, saat terbangun dari mimpi buruk, dia melihat Iman berdiri di dekat jendela, menatap kosong ke arah hutan. Lastri merasa panik dan berlari menghampiri anaknya. "Iman, apa yang kau lakukan? Jangan pergi keluar," teriaknya. Iman berbalik, matanya berkaca-kaca. "Ibu, aku merasa dia ingin berbicara padaku. Dia bilang kita harus melakukan sesuatu," ucapnya dengan suara pelan. Lastri merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya, dan dia tidak bisa membiarkan anaknya terjebak dalam kutukan yang sama. Hari-hari berlalu, dan Lastri berusaha mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Dia kembali ke wanita tua di pasar, berharap bisa menemukan solusi untuk menghapus kutukan yang telah menimpa mereka. Namun, ketika dia mencarinya, wanita itu tidak lagi ada. Rasa putus asa semakin mendalam, dan Lastri merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada akhir. Suatu malam, saat Lastri terbangun, dia mendengar suara Iman memanggilnya dari kamar tidur. "Ibu, tolong, ada yang datang," teriaknya. Lastri berlari menuju kamar dan menemukan Iman berdiri dengan mata yang penuh ketakutan. "Dia di sini, Ibu. Dia tidak pergi." Iman menangis, dan Lastri merasakan gelombang ketakutan menyelimuti hatinya. Dalam keadaan panik, Lastri berusaha menenangkan Iman, tetapi saat melihat sekeliling, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suasana di dalam rumah terasa semakin menakutkan. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti Lastri. Dia tahu bahwa semuanya mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Tumbal yang tak terduga, kekacauan dan ketidakpastian terus menerpa kehidupan Lastri dan Iman. Setelah kematian Budi, rumah mereka menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Lastri merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan, sementara Iman menjadi semakin terasing. Suasana di rumah semakin mencekam, dan Lastri merasa bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di tempat itu. Suatu malam, saat Lastri terbangun dari tidur yang gelisah, dia menemukan Iman duduk di samping tempat tidurnya, dengan wajah pucat dan mata yang sembab. "Ibu, aku merasa sangat takut. Ayah selalu datang dalam mimpiku, dan dia bilang kita harus melakukan sesuatu agar semua ini berhenti," ucap Iman, suaranya bergetar. Lastri merasa terkejut mendengar ucapan anaknya. "Apa yang dia katakan, Iman?" tanyanya, berusaha menahan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Dia bilang, "Untuk menghentikan semua ini, kita butuh tumbal. Dan aku mau menjadi tumbal, Bu," jawab Iman, dengan tegas namun penuh ketakutan. Hati Lastri bergetar mendengar kata-kata putranya.
Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Iman, satu-satunya alasan dia masih bertahan hidup. Tidak, Iman, itu bukan solusi. Kita bisa mencari cara lain untuk menghentikan semua ini. Lastri berusaha menahan air mata yang menggenang di matanya. Tetapi Iman bersikeras. Ibu, kita sudah mencoba segalanya. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Jika ini yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kita, maka aku siap, katanya dengan penuh keyakinan. Lastri merasa hancur. Dia berusaha meyakinkan Iman bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Namun, Iman terus menolak dan mengatakan bahwa dia merasa terikat dengan ayahnya. Ibu, aku ingin membuat ayah tenang. Dia tidak bisa pergi jika kita tidak melakukan apa yang dia minta, ucap Iman dengan suara penuh harapan. Malam itu, Lastri tidak bisa tidur. Pikiran tentang keputusan Iman terus menghantuinya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi anaknya dan rasa takut akan konsekuensi dari ritual yang pernah dia lakukan. Dia mengingat kembali semua yang terjadi, dan bagaimana ritual itu telah membawa bencana ke dalam hidup mereka. Keputusan Iman untuk menjadi tumbal membuat Lastri merasa putus asa. Dia tahu bahwa ritual pesugihan yang dia lakukan telah membawa mereka ke dalam kegelapan, dan sekarang anaknya ingin mengulang kesalahan yang sama. Dengan hati yang berat, Lastri berusaha mencari solusi lain. Dia mulai mencari informasi di buku-buku tua dan bertanya kepada orang-orang di desa tentang cara untuk menghentikan kutukan. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia. Setiap malam, Iman semakin gelisah dan terlihat seolah-olah berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lastri merasa terasing dari anaknya, dan rasa ketakutan semakin menggerogoti hatinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan setiap sudut rumah terasa semakin menakutkan. Suatu malam, saat Lastri sedang duduk di ruang tamu, dia mendengar suara Iman memanggilnya dari kamar tidur. Ibu, aku tidak bisa tidur. Dia datang lagi, teriaknya. Lastri berlari menuju kamar dan menemukan Iman berdiri di sudut, dengan mata yang penuh ketakutan. Ibu, dia bilang kita harus segera melakukannya. Jika tidak, semua ini tidak akan berhenti. Iman menangis, dan Lastri merasakan hatinya hancur. Dia tidak bisa membiarkan anaknya menghadapi semua ini sendirian. Dengan air mata yang mengalir, Lastri akhirnya mengalah. Dia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ini adalah jalan untuk menyelamatkan Iman, maka dia harus melakukannya. Baiklah, Iman, jika ini yang kau inginkan, kita akan melakukannya bersama. Tapi kita harus berhati-hati, Lastri berkata, suaranya bergetar. Malam itu, Lastri dan Iman mulai mempersiapkan ritual. Mereka mengumpulkan semua benda yang diperlukan, termasuk barang-barang yang dianggap sakral. Lastri merasa tertekan, tetapi dia berusaha untuk tetap tegar demi Iman. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menghentikan kutukan yang telah melanda mereka. Saat malam tiba, mereka pergi ke hutan, tempat Lastri melakukan ritual sebelumnya. Suasana di sekeliling terasa mencekam, tetapi mereka berusaha untuk tetap fokus. Lastri menyalakan lilin dan menyiapkan altar seperti yang dilakukan sebelumnya. Dengan hati yang berat, dia mulai mengucapkan mantra yang sama. Saat mereka melakukan ritual, Lastri merasakan energi yang kuat mengelilingi mereka. Namun, di tengah keheningan malam, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Suara angin berdesir, dan seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Air mata mengalir di pipi Lastri saat dia melihat Iman berdiri di sampingnya, siap untuk mengorbankan dirinya. Setelah selesai mengucapkan mantra, Lastri merasa sebuah kehadiran yang kuat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan lilin yang dinyalakan padam. Suasana menjadi gelap dan dingin, dan Lastri merasa seolah semua harapan mulai sirna. Dia menatap Iman dan merasakan betapa beraninya anaknya, tetapi juga betapa kelamnya keputusan ini. Dalam kekacauan itu, Lastri berusaha mencari cara untuk menghentikan semuanya. Dia berteriak, "Tidak, kami tidak akan menyerah. Kami masih bisa menghentikan ini." Namun, semua usaha itu tampak sia-sia.
Dalam kegelapan, dia merasakan kehilangan yang mendalam, seolah dia telah menjual jiwanya untuk menyelamatkan sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Penyesalan yang tak terhapuskan. Setelah melakukan ritual yang mengerikan itu, Lastri merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Hutan yang sebelumnya terasa menakutkan kini menjadi tempat yang lebih gelap dan asing. Dia melihat Iman berdiri di sampingnya, tetapi wajah anaknya tampak pucat dan kosong, seolah jiwa Iman telah terpisah dari tubuhnya. Lastri merasa sesak di dadanya, seolah semua beban dunia berada di pundaknya. Ketika malam semakin larut, Lastri dan Iman kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Dalam perjalanan pulang, Lastri terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berakhir dengan baik. Kita akan baik-baik saja, Iman. Kita sudah melakukan yang terbaik, katanya, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Namun, Iman hanya diam, tampak bingung dan ketakutan. Sesampainya di rumah, suasana terasa semakin mencekam. Benda-benda di rumah tampak bergerak tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar di dalam kegelapan. Lastri berusaha menenangkan Iman, tetapi dia sendiri merasa tidak tenang. Mengapa semua ini terjadi, Bu? Tanya Iman, suaranya bergetar. Lastri tidak memiliki jawaban, hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Malam itu, ketika Lastri berusaha tidur, dia terbangun oleh suara berisik dari luar. Dia mendengar suara langkah kaki dan bisikan yang samar. Dengan jantung berdegup kencang, dia memutuskan untuk memeriksa. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bayangan gelap berlari ke arah hutan. Lastri merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Keesokan harinya, keadaan semakin memburuk. Iman terlihat semakin gelisah dan kehilangan semangat. Dia tidak mau makan dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Lastri merasa putus asa dan bingung. Dia berusaha mencari cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi semua upayanya tampak sia-sia. Dia merasa terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang tidak ada ujungnya. Suatu malam, saat Lastri duduk di ruang tamu, dia melihat Iman menggambar di atas tanah. Gambar itu menggambarkan sosok ayahnya, Budi, dikelilingi oleh bayangan gelap. Iman, apa yang kau gambar? Tanya Lastri dengan nada cemas. Dia bilang aku harus ikut bersamanya, jawab Iman dengan suara pelan. Hati Lastri hancur mendengar kata-kata anaknya. Tidak, Iman, kau tidak boleh pergi. Kita akan menemukan cara lain. Teriaknya, tetapi Iman hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Lastri merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia merasa seolah semua harapan telah sirna dan tidak ada jalan kembali. Setelah beberapa hari berlalu, Lastri memutuskan untuk pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Dia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya mengatasi kutukan ini. Dalam perjalanan, dia bertemu seorang dukun yang dikenal dapat membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi mistis. Dukun itu mendengarkan cerita Lastri dengan seksama dan kemudian berkata, "Kau harus mengakhiri semua ini dengan mengembalikan apa yang telah kau ambil. Ada konsekuensi untuk setiap tindakan." Lastri tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia kembali ke rumah dengan semangat yang baru. Dia berusaha berbicara dengan Iman, tetapi anaknya semakin terasing. Suatu malam, saat Lastri terbangun, dia melihat Iman berdiri di dekat jendela, menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. "Iman, apa kau baik-baik saja?" tanya Lastri, mencoba mendekati anaknya. Namun, Iman tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, seolah terhipnotis oleh sesuatu di luar. Lastri merasa panik dan berusaha menarik Iman kembali, tetapi anaknya berjuang untuk melepaskan diri. "Iman, tidak, kau tidak boleh pergi ke sana," teriak Lastri, tetapi dalam sekejap, Iman berlari ke arah hutan, melintasi batas rumah mereka. Lastri merasa hatinya hancur. Dia berlari, mengejar anaknya, tetapi semakin jauh dia berlari, semakin jauh pula Iman menjauh. Ketika Lastri sampai di tepi hutan, dia melihat sosok Iman berdiri di tengah kegelapan. "Iman, kembali," teriaknya,
tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan Budi mendekati Iman, seolah memanggilnya untuk bergabung. Lastri merasa seakan ada sesuatu yang mengikat anaknya pada sosok itu. Dengan putus asa, Lastri berlari mendekati Iman. Dia berusaha menariknya kembali, tetapi Iman menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Ibu, tolong," dia bilang, "aku harus ikut," teriak Iman, dan hati Lastri remuk. Dia tidak bisa membiarkan anaknya terjebak dalam kutukan yang sama. Dalam momen yang penuh emosi, Lastri memeluk Iman erat-erat. "Kau adalah segalanya bagiku, Iman. Jangan pergi, kita bisa melawan ini bersama," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Iman tampak bingung, tetapi akhirnya dia mengangguk, berusaha melawan panggilan yang mengerikan itu. Saat mereka kembali ke rumah, Lastri merasakan kelegaan, tetapi ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di tempat itu. Mereka harus pergi, meninggalkan semua yang terjadi. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, mereka mendengar suara gemuruh di luar. Suara itu seperti teriakan, dan tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras. Lastri dan Iman terkejut saat melihat bayangan gelap memasuki rumah. "Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa pergi." Suara itu menggema, membuat Lastri bergetar ketakutan. Dia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Dalam momen terakhir, Lastri berusaha melawan. "Kami tidak akan menyerah. Kami akan menemukan jalan keluar," teriaknya dengan semangat, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dalam kegelapan, dia merasakan kehilangan dan penyesalan yang mendalam. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusasaannya, dan sekarang dia harus membayar harga yang sangat mahal.